Fon, maaf gua nggak jadi pulang minggu ini. Kerjaan belum selesai. Pesan WA dari Junah. Ini yang kedua kali dia minta maaf padaku karena tidak jadi pulang. Kemarin janji pulang Kamis, tapi cancel dan bilang Minggu. Sekarang cancel lagi. Udahlah, emosi jadinya. Lama sekali, emot marah. Ternyata ada 3 proyek yang harus ku kerjakan. Sudah masuk interior, gua harus selesaikan dulu. Sabar ya. Lo kangen? Emot ketawa. Hahaha. Aku tertawa sendiri bacanya. Kangen? Bukan lagi. Aku sudah terbiasa dengan kehadiran Junah. Excel juga sudah memanggilnya Daddy. Bagiku sudah nggak melulu kangen, tapi lebih pada kata membutuhkan. Lo baik-baik ya. Peluk buat Excel. Sun sayang buat mamanya. Emoji malu sama ketawa. Dasar Arjuna. Beraninya cuman lewat tulisan. Kalau berhadapan cuma cengar-cengir. Menyudahi pesan dari Junah, aku kembali sibuk dengan pekerjaanku. Semenjak pindah office, banyak karyawan yang keluar. Mereka beralasan kantor yang baru terlalu jauh dengan domisili mereka. Memang sih, di ibu kota ini sering terkendala masalah transportasi. Dulu kantorku di pusat kota, sekarang pindah ke pinggir. Tentu saja bertambah jauh dan menyita waktu tempuh mereka. Tapi tak apa, aku sudah merekrut yang baru. Yang aku sayangkan adalah Pak Arif yang juga resign. Beliau sudah banyak membantu di sini padahal. Lumayan keteter aku jadinya. Semoga secepatnya aku segera dapat asisten. Pak Bayu dari HRD sudah kuperintahkan untuk open recruitment. Menjalankan sendiri bisnis ternyata tidak mudah. Terkadang aku mau menyerah saat dikejar deadline, sepi order, atau mendapati klien yang susah. Semua menguji kesabaranku. Sebagai seorang ibu dari bayi mungil bernama Excel, aku juga sibuk sebagai wanita pekerja. Terkadang aku tidak bisa membagi waktu. Tim kreatif yang kumiliki saat ini belum setangguh yang aku harapkan. Tok tok. Suara pintu ofisku diketuk. Permisi Bu. Oh, Pak Bayu, masuk. Manajer HRD Pak Bayu yang datang. Setelah duduk, Pak Bayu membuka laptop yang dibawanya. Bu, sudah ada beberapa kandidat buat asisten Bu Ivone yang saya pilih dari sekian puluh lamaran yang masuk. Pak Bayu memainkan kursor dan menatap layar laptopnya. Mereka semua basicnya desain grafik. Tambah Pak Bayu. Ada yang memenuhi kriteria, Pak? Ada, Bu. Saya sudah menyeleksi 3 orang kandidat. Sudah saya interview semua. Pak Bayu mengalihkan pandangan padaku. Hasilnya bagaimana? Aku pingin cepat. Beneran butuh soalnya. Pusing aku merangkap-rangkap pekerjaan. 3-tiganya masuk kriteria, Bu. Tapi keputusan tetap di tangan Anda. Pak Bayu mengangguk. Tapi ada yang menarik satu, Bu. Pak Bayu menyandarkan punggungnya di kursi, menjauhkan dirinya dari laptop. Netraku melihatnya. Maksudnya, kandidat ini sangat pintar. Dia menguasai ilmu desain grafik dengan sangat baik. Cara berkomunikasinya bagus dan terpelajar. Jago melobi juga. Saya interested dengan dia. Sayangnya, dia nggak punya ijazah formal dan dokumen pendukung lainnya. Pak Bayu mengangkat kedua bahunya. Kok bisa begitu, Pak? Dahiku mengerut. Menguasai ilmu perkuliahan tapi tidak punya dokumen pendukung apapun. Yang bersangkutan bilang semua ijazah dan dokumen pribadi miliknya hilang
saat terjadi banjir di rumahnya. Menarik sekali, aku membatin. Aku tertarik untuk memberinya kesempatan mengikuti final interview denganku. Karena sepertinya tidak fair bila aku mengeliminasi tanpa memberinya kesempatan. Hanya karena dia tidak punya ijazah. Aku yakin dari penjelasan Pak Bayu, pastinya dia memang punya background desain grafik. Kasihan, ijazah dan transkripnya hilang terbawa banjir. Bagaimana, Bu? Pak Bayu mengagetkan aku yang sedang berpikir sampai melamun. Panggil aja buat interview besok, Pak. Baik, Bu. Itu email para kandidat sudah saya kirim ke email Ibu. Silakan dibaca dulu. Saya permisi. Pak Bayu keluar dari ruanganku. Aku menghela nafas, membuka laptop dan masuk ke inbox emailku. Ku baca satu persatu email lamaran dari para kandidat. Membaca email terakhir, mataku terpaku membaca sebuah nama dan foto yang terpampang di layar laptopku. Renaldi Asma Subrata namanya. Bukan itu yang membuatku shock, tapi fotonya itu mirip banget Niki. Netraku menatap tak berkedip. Lelaki bernama Renaldi Asma Subrata itu, hari ini aku dan Pak Bayu memanggilnya untuk mengikuti final interview sebagai kandidat asisten direktur. Tinggi sekitar 180 lebih sedikit, paras ganteng dan senyum menawan, mengenakan kemeja putih lengan pendek dipadu dengan celana jeans biru belel dan sepatu kasual. Ya Allah, rasanya aku meleleh. Ini sih Niki banget. Silakan duduk, kata Pak Bayu. Renal kemudian duduk di kursi yang berhadapan denganku dan Pak Bayu. Bukannya Anda manajer di restoran fast food terkenal itu? Tanyaku langsung. Renal menganggukkan kepalanya. Betul, Bu, jawabnya. Lalu, kenapa Anda tertarik untuk bergabung di perusahaan saya? Sedangkan ini jauh berbeda dengan referensi yang Anda miliki. Aku mencecarnya dengan pertanyaan. Renal tersenyum aja, matanya memandangku. Dunia ini memang sempit buat kita berdua, Bu Ivone. Maksud dia apa? Kenapa melenceng dari tema? Pertama bertemu, memang saya sebagai manajer di sebuah restoran. Tapi ternyata saya nggak punya fashion di bidang kuliner. Renal merubah posisi duduknya, merenggangkan sedikit kedua kaki panjangnya sehingga terlihat lebih santai. Cool. Saya lebih tertarik pada merancang, memprogram, dan menciptakan komunikasi visual, baik offline maupun online. Dari mana Anda memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang desain grafis dan periklanan? Pak Bayu gantian bertanya. Saya tidak ingat. Lelaki itu menunduk, terdiam beberapa saat. Tapi saya yakin pernah mempelajari secara mendalam pengetahuan itu. Tutur Renal sambil menatap aku dan Pak Bayu bergantian. Selanjutnya, interview dilanjutkan oleh Pak Bayu, orang yang lebih ahli di bidangnya. Pertanyaan mengenai visi, misi, dan program dijawab dengan lugas oleh Renal. Bahasanya diplomatis banget. Benar kata Pak Bayu, Renal ini jago melobi. Pastinya juga pintar merayu perempuan. Terlepas dari apapun itu, kurasa Renal ini memang cerdas. Aku yakin dia bisa menjadi leader di tim kreatif perusahaan. Boleh saya melihat KTP Anda? Entah kenapa, mendadak aku ingin mengetahui jati diri lelaki ini. Penasaran, kenapa dia bisa mirip sekali dengan Niki? Renal membuka dompetnya,
mengambil kartu identitas dan dia berikan padaku. Aku membaca huruf demi huruf yang tertera di sana. Gak ada yang janggal. Namanya memang sesuai yang tertulis di kartu identitas miliknya. Renaldi Asma Subrata. Memang itu namanya. Tanggal, bulan, dan tahun lahir berbeda dengan Niki. Renaldi lebih muda 1 tahun. Aku mengangguk. Lalu ku kembalikan KTP itu. Kenapa Anda tidak mempunyai satupun berkas pendukung untuk background pendidikan Anda? Tanyaku. Renaldi terdiam cukup lama. Ayah saya bilang semua dokumen penting sudah hilang saat banjir menerjang kampung dan rumah kami. Bahkan menurut ayah, saya juga terhanyut di sungai. Jelas Renal dengan sedih. Aku menghela nafas, hening sebentar. Jadi, bagaimana Bu Ivone? Apa saya bisa bergabung dengan perusahaan Anda? Tanya Renal padaku. Aku hanya tersenyum. Selanjutnya, tunggu kabar dari kami ya, Pak Renal. Pak Bayu menyudahi sesi wawancara ini. Bagaimana, Bu? Tanya Pak Bayu setelah Renal pergi. Saya ambil dia, jawabku tanpa ragu. Aku yakin tidak salah memilih. Renal memang menguasai bidang ini. Baik, Bu. Suruh dia bekerja secepatnya, kataku pada Pak Bayu yang masih berdiri di sini. Siap, Bu, ujar Pak Bayu. Bersambung.